Di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin intro YouTube yang keren kayak gini. Cuman pakai aplikasi CapCut doang guys. Dan intro ini bisa kalian gunakan untuk video vlog kalian atau video-video YouTube kalian guys. Nah, penasaran gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, di sini kita udah masuk ke aplikasi CapCut-nya dan langsung aja di sini kita langsung aja klik proyek baru seperti biasa guys. Nah, di sini gua udah masukin video yang udah gua buat tadi ya guys ya. Nah, ini seperti ini untuk videonya, kalian bisa lihat sendiri ya, seperti inilah. Kalian bisa berpose seperti ini atau kalian juga bisa berpose yang lainnya ya, seperti itu. Oke, langkah pertama di sini kita akan mencari untuk bagian yang akan kita freeze. Nah, di sini gua akan pilih di bagian sekitar sini. Bentar. Nah, di bagian sini gua bakalan pilih di bagian sini. Lalu di sini kita klik yang namanya bagi, kemudian kita klik hapus. Nah, selanjutnya untuk klip yang ini kita klik, kemudian di sini ada yang namanya itu beku. Nah, kita klik beku. Nah, seperti ini udah membeku seperti ini, udah menjadi gambar. Selanjutnya di sini gua bakalan ke yang namanya efek. Nah, di efek ini kita klik efek video dan kita akan cari efek blurnya. Kita tunggu sebentar untuk loadingnya. Dan di sini kita akan pilih efek blur. Kalian bisa cari ya, namanya itu blur atau kabur bahasa Indonesianya. Selanjutnya di sini setelah kita menambahkan efek blur seperti ini, kita akan selanjutnya menambahkan efek api-api guys. Di sini kalian bisa geser yang bagian atas ini, lalu kalian bisa ke bagian komik. Kemudian di sini ada yang namanya tepi api. Nah, kita klik. Nah, ini namanya tepi api di bagian komik. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini guys. Selanjutnya di sini, setelah kita menambahkan tepi api di bagian efek, selanjutnya kita akan bikin teks-teksnya. Di sini sebagai contoh, gua akan masukin aja Aziz Speed kayak gini. Kemudian kita ke gaya, ke font. Kemudian di sini kan ada Inggris. Nah, kita pakai font yang default-nya aja, default dari CapCut-nya biar kalian juga lebih mudah. Di sini gua akan pilih palette. Nah, ini. Nah, setelah kita pilih seperti ini, selanjutnya kita ke gaya. Lalu di sini kita untuk teksnya kita akan menggunakan warna kuning. Nah, warna kuning seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke bagian coretan. Nah, di bagian coretan ini kita bikin warna merah seperti ini. Atau kalian juga bisa pakai warna sesuka kalian juga boleh. Terserah kalian. Di sini untuk ketebalannya gue pakainya itu 40. Selanjutnya di sini kita akan ke bayangan. Nah, di bayangan ini kita pakai warna yang sama dengan warna coretannya tadi. Dan opasitasnya kita fullin. Lalu untuk kaburnya ini kita nolin aja guys. Lalu untuk jaraknya di sini gua bakalan pakai 11 dan untuk sudutnya di sini gua pakai min 35 atau 34 seperti ini. Tergantung selera kalian masing-masing. Selanjutnya di sini kita klik checklist. Nah, di sini kita akan perbesar. Di sini biar lebih mudah kita ke bagian transformasi. Lalu kita ke skala dan kita perbesar aja kayak gini. Di sini gua pakai 115. Lalu di sini gua bakalan puter sedikit. Puternya di sini gua min 5 seperti ini. Selanjutnya untuk posisinya di sini gua bakalan kasih di bagian sini, di bagian samping kiri. Dan kita ke ataskan seperti ini guys. Nah, di bagian kurang lebih di bagian sini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini untuk teksnya ini kita copy. Caranya kita klik salin. Nah, di bagian salin ini kita klik gaya. Di sini gua bakalan tulis konten kreator. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini untuk teksnya gua bakalan pakai putih. Dan kita kembali lagi ke transformasi dan di sini gua bakalan kecilin untuk tulisannya. Segini ya, 62%. Lalu untuk posisinya gue bakalan atur ke bagian bawah dari nama gue. Nah, di sini seperti ini.
kita posisikan lagi, kita atur-atur lagi sesuka kalian lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita perbesar aja untuk timeline-nya ini. Di sini kita coba klik. Nah, di sini gua bakalan kasih pergerakan dari teks Azizpeed-nya ini. Caranya gimana? Caranya kalian klik di sini ada yang namanya keyframe di bagian samping undo. Kita klik keyframe-nya dan kita maju beberapa frame sekitar di sini atau di sini, nggak apa-apa di sini. Kita klik lagi keyframe-nya. Lalu untuk keyframe yang awal ini kita kembali ke keyframe yang awal. Nah, kita pindahkan ke bagian sini guys. Nah, seperti ini. Dan ini nanti otomatis bakalan ada animasinya kayak gitu. Kalau kita pakaiin ya namanya keyframe. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan memotong di bagian sekitar sini. Kita klik pada bagian konten kreator atau tulisan terserah kalian. Di sini gue potong di bagian sini, di bagian pergerakan hampir terakhir. Nah, seperti ini. Dan di sini gue bakalan ke animasi. Dan kita tunggu, kita atur untuk animasi masuknya, kita ke bagian bawah sendiri. Di sini ada yang namanya jepretan. Nah, ini ada yang namanya jepretan, kalian klik aja. Dan kita klik checklist. Dan nanti hasilnya bakalan kayak gini guys. Nah, ini masih belum jadi. Oh ya, gua tadi lupa. Untuk keyframe-nya ini jangan lupa kalian atur untuk grafiknya. Grafiknya ini ternyata tidak bisa guys. Berarti nanti untuk grafiknya kita akan gunain untuk pergerakan dari gambar kita nanti. Nah, seperti ini jadinya guys. Selanjutnya, langkah selanjutnya di sini kita hapus dulu untuk video awalnya ini tadi kita hapus dulu. Dan di sini kita akan fullin dulu biar seperti ini. Selanjutnya di sini kita klik export dulu. Kita klik export, kita tunggu sebentar. Boom, udah jadi dan kita kembali lagi ke bagian sini dan kita undo terus sampai muncul klip awalnya ini. Dan di sini untuk efek tepi api kita hapus, untuk efek kabur kita hapus. Kemudian untuk teks-teksnya ini kita hapus semua. Nah, ini kita hapus semua. Dan yang bagian ini kita jadikan overlay. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita klik icon plus dan kita masukkan video yang udah kita ekspor tadi. Nah, ini. Nah, ini masih belum muncul kan videonya karena ketutupan sama overlay yang udah kita jadikan overlay untuk video yang kita bekukan tadi. Nah, ini. Di sini kita klik memotong dan kita hapus latar belakang. Kita tunggu dan boom udah jadi. Lalu di sini ada nonaktifkan pemotong dan di sampingnya ada yang namanya goresan pemotong. Nah, kita klik goresan pemotong, lalu di sini kan ada goresan pemotong ini. Nah, kita pakai ini dan untuk ukurannya di sini gua pakai 1 dan kita keluar lagi kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menganimasikan dari gambar yang udah kita buat ini. Caranya kita klik ini tadi seperti tadi, keyframe-nya, lalu kita atur sampai di bagian sini guys. Nah, di bagian di mana teks keduanya itu belum muncul. Nah, kita klik keyframe-nya dan kita atur perbesarannya kurang lebih seperti ini. Sekitar segini guys. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan gunain grafik. Karena untuk teksnya tadi ternyata nggak bisa pakai grafik. Dan kita akan pakai grafik pada bagian gambarnya ini. Kita klik grafik ini. Nah, di sini tempatnya grafik di sini. Nah, ini kan ada grafik kan. Nah, kita klik grafik. Nah, di sini untuk grafiknya, gua pakai grafik dari keluar 2 atau keluar 3. Kalian bisa atur di 2 ini mau keluar 2 atau keluar 3 nggak masalah. Tapi di sini sepertinya untuk gambar yang ini, gua pakainya keluar 3 dan kita klik checklist. Dan kita akan coba lihat. Nah, seperti itu. Kita akan coba lihat lagi. Nah, seperti itu, guys. Nah, langkah terakhir, di sini langkah terakhir, kita klik pada bagian transisi.
Lalu di sini untuk transisinya, kalian sebenarnya bisa pakai dua opsi. Yang pertama kalian ke overlay dan kalian bisa pakai yang namanya flash putih. Jadi seakan-akan kita itu terfoto gitu. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa pakai yang namanya kita ke cahaya. Dan di cahaya ini ada yang namanya pemindai. Nah, di pemindai ini kalian bisa pakai pemindai ini juga, guys. Kita akan coba lihat kalau pakai pemindai. Nah, seperti itu kalau pakai pemindai. Dan menurut gua dua-duanya ini bagus-bagus aja. Dan kalian bisa gunain dua-duanya ini. Tapi gua lebih suka yang pemindai, guys. Nah, lebih kayak soft aja gitu transisinya. Nah, seperti itu. Dan langkah terakhir biasanya akan nyisa kayak gini. Di sini kita potong aja. Nah, seperti ini tinggal kita potong. Dan intro kalian udah jadi, tinggal kita ekspor. Ini di sini untuk ekspornya settingannya seperti biasa 1080p, kemudian tingkat bingkainya 30 fps, kemudian laju bitnya itu direkomendasikan aja nggak usah tinggi-tinggi. Tapi kalau kalian pakai tinggi juga nggak masalah karena semakin tinggi laju bit itu maka video kalian tuh semakin bagus gitu. Tapi kalau gua pakai direkomendasikan aja seperti itu dan tinggal kita ekspor aja guys. Nah gimana? Super gampang banget kan caranya. So buat kalian belum praktek langsung aja praktek sekarang karena gampang banget guys. Dan buat kamu juga yang mau request untuk next tutorial bisa langsung aja komentar di bawah.